Jadi aku lari itu bukan untuk podium, bukan untuk speed atau apa, tapi aku lari untuk bahagia itu sih. Tapi dan itu semua Betul. tercapai. Apa-apa diposting, apa-apa diposting. Enggak lari, yang penting gua posting kayak lari gitu kan. Ya. Buat apa gitu kan. Sekarang udah gue merasa udah nggak butuh itu lagi gitu. Halo semuanya, dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian menonton video ini, bersama Punta di sini. Video ini bisa kalian tonton di mana saja dan kapan saja. Ini akan tersedia di YouTube dan di Spotify. Dan untuk kali ini, aku nggak sendiri, aku ada temannya lagi nih, yang tidak kalah kerennya dengan teman-teman yang sebelumnya pernah sharing cerita. Di sana sudah ada Kang Deden. Halo Kang Deden. Hai, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Deden, sehat Kang Deden? Alhamdulillah sehat. Punta gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini Sehat ya? apa nih? Apa kesibukan akhir-akhir ini apa? Udah mulai kerja? Ya Alhamdulillah udah mulai seminggu ini udah mulai masuk kerja, kita udah efektif seminggu 3 kali pun maksudnya pun. Mm-mm. Setelah 3 bulan kita di rumah, nggak kemana-mana, kita nggak keluar rumah, jadi baru minggu kemarin kita baru diatur nih jadwalnya baru 50% masuk, 50% enggak gitu. Aku pun masuknya cuman seminggu, kadang 2 kali, kadang 3 kali gitu. Untuk kedepannya mungkin udah bisa 4 kali sih, kita tergantung lihat lihat apa namanya kebijakan pemerintah nih akan diteruskan apa PSBB atau enggak gitu aja sih. Nah, terus ini kan kita udah kenal berapa lama ya Kang ya? Kayaknya 3 tahun ada nggak ya? Aku tuh pertama Ketemu. kenal Punta itu pas res sih. Sebetulnya udah kenal lama tapi segen gitu ya lihat Punta. Waduh, apaan sih? Apalah saya Lari mah. gitu kan, sehat gitu kan. Aku justru mulai negur itu aku tuh inget pas mulai negur itu pas di start line di Jogja apa di mana gitu. Ketika Punta Heeh. sama teman apa Indorunner ya, Oh, PPX ya? Waktu PPX. PX ya. Yang Heeh. ketika itu Punta FM-nya cuma 3 jam sekian menit aja. Asik. Aku ingat banget tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang ternyata Punta jadi kapten aku gitu. Alhamdulillah aku bisa banyak Alhamdulillah. ilmu. Jadi makin kenal Dapat ya Kang dari. ya. Berarti itu Oh iya, kan kalau waktu race itu 2018 berarti udah sekitar 2 tahun lebih lah ya. kita kenal dekatnya sekitar 2 tahun lah ya. Mm-mm, Dan kita intens ya selama mm-mm. selama kita berteman ini semua kegiatan kita positif ya. Semua Alhamdulillah. baik itu di bidang lari atau kita misalnya chatting atau ketemu gitu. Kita selalu melakukan hal-hal yang positif dan nggak pernah namanya gibah-gibah ya kita ya. Masa sih? Serius terus. Oke, ini ngomong-ngomong soal lari nih, sebenarnya Kang Deden udah mulai lari dari tahun berapa sih? Kalau mulainya sih startnya sih akhir 2017. Oh, berarti baru 2017 udah juga ya? mulai. Iya, iya baru. 2016 tuh udah kalau kantor kan juga ngadain lomba lari gitu kan ya. Mm-mm. Paling gue nih yang disuruh lari. Padahal gue nggak bisa lari gitu. Cuman hobi ya. Hobi lari tiba-tiba disuruh lari 5 kilo udah kayak mau mati rasanya sesak gitu kan. Eh, Terus akhir 2017 cek-cek apa namanya Instagram gitu kan, ada Indorunner gitu, coba-coba ikut tuh. Pas masuk deh komunitas Indorunner gitu kan. Habis itu terus berlanjut tuh dari situ kenal temen gitu kan, teman satu dua lama-lama ternyata menguntungkan tuh ikut ikut komunitas ya karena kita nggak cuma dapetin lari aja, ilmunya yes. ada, temennya banyak juga. Sangat bermanfaat sih dari tahun 2017 17. itu sampai sekarang aku aktif aktif dalam artian benar-benar continue ya, nggak berhenti kecuali saat ini nih, saat COVID-19 ini. Tapi Alhamdulillah masih. awal-awal lari itu alasannya apa? Ingin ingin lari itu alasannya apa? Awalnya sih hobi ya, cuman hobi aja sih, hobi lari, tapi lari sendiri gitu kan. Aku masih Hmm. inget itu tahun 2017 lari 3 kilo aja dada sesek pun. Itu 2017 tuh. Ya, ya. Tiga kilo itu campur jalan pun.
udah, aduh nggak bisa gue lari, udah tua nih, nggak bisa. Enggak. Masa sih udah tua? Iya Allah, bener. Terus tapi ketika ikut Indorunner itu juga lucu nih ya. Kan kita sebelum pemanasan, kita lari dulu nih sekitar 500 meter atau berapa ya? Ya, Ya enggak? Sebelum ya, ya. kita Lari pemanasan dikit lah. uh, Jogging-joggingnya itu kecil. gue deg-degan banget dong nggak sih? Depan FX, keliling patung, balik lagi, gue pikir, waduh, ini pemanasannya aja segini capek. Apalagi gue lari nasnya nih. Begitu tuh. Itu sih awal mula ketertarikannya karena hobi ya. Hobi, terus kepentingannya karena aku pikir lari ini bagus gitu kan buat kesehatan. Ya udah akhirnya dijalanin pelan-pelan dari awalnya seminggu sekali, tambah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, terus sampai sekarang ini udah menjadi kebutuhan sih buat aku itu pun. Nah, berarti Samalah kayak Kang Deden awalnya ikut training tim juga ya? Sixers itu kan? Nah, iya ikut training tim di Indorunner tahun 2018. Itu bulan Mei kalau nggak salah. Jadi aku gabung lari sekitar 4 bulan, terus Indorunner bikin training tim untuk lari maraton di Bali. Oh, namanya apa tuh? MBM. Nama training timnya? Sixers. Oh, Sixers. Sixers, paham ya? Sixers betul ya? Iya, namanya Sixers kan? Kan Kang Deden yang nggak ada di dalamnya. Belum kenal Punta saat itu. Iya. Gitu, nah. Itu lari pertama aku untuk HM. Itu HM pertama. Padahal sekarang namanya Sering FM. Oh, sekarang mah nggak mau yang abal-abal ya. Nggak bisa, enggak. Nah, jadi awalnya ikut Indorunner, terus kita masuk training team yang Sixers, University ya, Indorunner. Thanks to Indorunner, hebat ininya, apa namanya, program-programnya bagus, programnya juga bagus, dan itu make sense. Masuk akal untuk orang-orang seperti aku. Aku kan bukan pelari ya, aku hanya hobi lari. Rekreasional. Ya, jadi aku lari itu bukan untuk podium, bukan untuk speed atau apa, tapi aku lari untuk bahagia itu sih. Dan itu semua tercapai. Ya alhamdulillah sejak training itu dari situ, jadi aku mulai bisa melatih diri sendiri how to lari gitu kan, melatih kecepatan aku, kemampuan aku seperti apa, aku harus achieve targetnya bagaimana gitu. Jadi semua aku bisa lakukan sendiri dari ilmu-ilmu yang aku dapat ketika di training selama 4 bulan atau 3 bulan itu. Nah, terus selama pandemi ini gimana Kang aktivitas larinya? Apakah berkurang atau tetap maksa lari gitu? Nah, ini kan pandemi kan kebetulan bersamaan dengan bulan puasa ya, kurang lebih ya. Kita dari mulai Februari, sejak pandemi itu aku nggak lari. Iya. Pas aku udah tahu ada virus yang sekiranya bisa menular lewat keringat atau lewat air liur, ludah atau bersentuhan tangan, pakaian itu, aku sudah aware hal itu. Aku sudah mengunci diri gitu bahwa aku boleh olahraga, maksudnya bukan lari ya, aku boleh olahraga, tapi gimana caranya olahraga yang tidak melibatkan orang banyak. Apalagi kalau bukan lari. Ini kan lari kan olahraga yang bukan bergerombol ya. Bukan olahraga permainan seperti bola atau betul. Apa gitu kan. Individu juga bisa gitu. Ya, individu. Jadi olahraga lari ini olahraga yang bisa dilakukan pada musim pandemi atau musim virus COVID-19 ini. Caranya yaitu aku lari sendiri. Walaupun nggak serutin sebelumnya, aku tetap lari sendiri. Dan aku nggak pernah janjian sama orang karena aku risih ya untuk deket sama orang itu better enggak gitu kan. Dan kita juga harus menghormati peraturan pemerintah kan? Ya betul. Dan tahu sendiri kan kalau kita upload lari, langsung tuh banyak di DM tuh lambe-lambe nyinyir pada bilang kenapa lari gitu kan. Jadi mendingan gak usah diposting deh, lari-lari aja untuk kita gitu kan, bukan untuk sosial media. Iya betul. Iya kan niatnya tadi kan? Niatnya lari kan untuk sehat, untuk apa kan, bukan untuk pamer kan kayak gitu. Tapi banyak-banyaknya sekarang anak-anak pada pamer gitu. Baru belajar lari asal-asal udah
fotonya udah 10 di feed itu udah 10 udah dijejer dan gak berubah-berubah tuh posenya, dan itu yakin gak akan gue like. Nggak akan gue kasih giveaway. Ya itulah mungkin bedanya pelari yang udah lama, istilahnya sudah memiliki apa ya, pengalaman banyak, sama pelari-pelari yang masih hangat-hangat gitulah, masih awal-awal. Iya, masih semangat gitu kan. Sama aku juga dulu begitu sih Pun. Awal-awalnya apa-apa diposting, nggak lari, yang penting gue posting kayak lari gitu kan. Buat apa gitu kan. Sekarang udah gue merasa udah nggak butuh itu lagi gitu. Gue sekarang pengen happy aja dengan apa yang gue bisa sekarang ini gitu. Nah, tadi kan sempat nyinggung komunitas-komunitas nih dan lari berkelompok gitu. Nah, kalau untuk Kang Deden sendiri, seberapa penting sih peran komunitas atau masuk komunitas itu penting apa enggak sih? Begini ya, pada dasarnya kita hidup kan nggak bisa hidup secara individual ya. Kita manusia kan hidupnya bersama-sama gitu kan, berkomunitas, bersosial dengan orang lain kan. Itu sih yang menitik beratkan bahwa kenapa aku lebih memilih punya punya tempat di mana aku harus lari, komunitas gitu kan. Karena komunitas itu bukan hanya untuk lari aja buat aku. Dalam komunitas kita bisa mencari ilmu banyak, baik itu tentang lari, tentang kesehatan, tentang kehidupan sosial saat ini, dan banyak banget hal-hal yang positif yang bisa kita petik ketika kita berkumpul dengan teman-teman satu hobi gitu, ya kan? Contohnya misalnya kita bikin grup WhatsApp gitu kan. Pada dasarnya kita bikin grup WhatsApp itu teman-teman lari, tapi karena kita punya kesamaan hobi, jadi apapun yang dibahas kayaknya seru aja gitu, ya kan? Nah, dari situ aku ambil positifnya bahwa karena aku kan basicnya bukan olahragawan ya, jadi sementara yang lain kan ada yang coach, ada yang apa gitu kan. Mereka kan secara tidak langsung itu memberikan influence buat aku, memberikan ilmu juga, apa yang mereka ketik yang buat mereka nggak sengaja, tapi buat aku, oh iya ternyata begini. Misalnya contoh ya, ketika Punta nulis, hati-hati makan ini akan seperti ini gitu. Aku inget tuh, oh iya ternyata makanan harus dijaga seperti ini gitu kan. Atau hati-hati ya Mas Budi, pace-nya sekian, soalnya lagi ini, begini gitu kan. Itu mean a thing buat aku ya, itu sangat berarti gitu. Karena tanpa pembicaraan dengan kalian, aku nggak akan tahu itu. Apapun yang aku tahu, itu berasal dari teman-teman semua. Ya kan? Makanya buat aku sangat penting sekali berkomunitas gitu. Dengan sesama pelari, maksudnya dengan sesama orang yang mempunyai hobi yang sama. Dalam hal ini, kebetulan aku hobinya salah satunya lari. Jadi ya udah, aku berkumpul dengan teman-teman pelari yang bikin aku nyaman. Gitu. Tapi yang nggak semua juga aku bisa kumpul kan, karena ada juga pelari yang mindsetnya beda ya. Ya nggak? Yang ada juga yang mereka gitu ya? Berkelompok sendiri. Ada juga yang pansos kan. Lari tapi cuma buat pansos. Ikut sana sini gitu ya. Kalau gitu gue melipir nggak berani. Aduh. Oke, nah tadi kan kita lari ya untuk bersosial juga karena punya banyak teman-teman baru gitu ya Kang ya. Jadi lari itu tempat kita untuk istilahnya ya kita udah 5 hari bekerja di depan komputer, duduk di kursi sepanjang hari. Nah, dan di hari istilahnya di hari weekendnya kita berkumpul sama teman-teman, bersosial gitu ya Kang ya. Iya. Ya intinya kita refresh ya. Dari Senin sampai Jumat kan kerja. Bahkan dari pagi sampai malam kan kerja. Somehow kita juga butuh suasana yang berbeda dari apa yang selama ini kita dapat di kantor gitu kan. Itu melulu, walaupun di kantor nyaman, tapi kan beda ya. Lari di pinggir jalan, misalnya kadang banyak kendaraan atau apa. Tapi kita butuh itu loh gitu. Butuh refresh. Untuk supaya life balance.
Ya, ya betul betul. Life Nah, balance. untuk ini ngomong-ngomong life balance juga, manfaat lari untuk lingkungan kan kita juga pasti bersinggungan dengan lingkungan ya Kang ya. Nah, menurut Kang Ya Deden ada betul. nggak manfaat kita lari untuk lingkungan gitu? Kalau aku pribadi ya, aku enggak nunjuk orang lain, tapi buat aku sendiri ya. Buat aku sendiri lari gitu kan. Kita lari gitu, misalnya kita di depan itu manfaat ya, manfaat untuk lingkungan. Ada botol aqua, apa salahnya kita ambil? Ya enggak? Oke. Jangan mengharapkan petugas penyapu jalan untuk ngambil. Even itu cuma botol aqua atau botol plastik. Toh kita larinya juga pada saat latihan ini bukan lari speed yang untuk race 5 kilo kan. Aku sih memposisikan diri aku lari misalnya 20 kilo. Berarti aku bisa ngukur pace ya. Pace-nya harus sekian. Dengan pace segitu, aku masih bisa ngambil botol kosong tuh di pinggir yang berantakan. Atau plastik, atau apalah sesuatu yang nggak selayaknya ada di pinggir jalan. Itu salah satu manfaat buat lingkungan ya. Kalau lari, even cuman selamat pagi Pak, gitu ya, menegur seorang petugas yang sedang membersihkan sapu jalan, permisi Pak, gitu. Itu buat aku udah suatu kesenangan gitu. Suatu kesenangan yang nggak bisa dilakukan ketika kita naik sepeda atau naik Suatu mobil hal atau yang naik berarti gitulah ya. Iya betul. Itu sih ada kecil tapi berarti. Nah, Itu sih. benar. Itu Coba yang ya. harus digarisbawahi. Ya. Sesuatu yang Nah. kecil tapi Nah. arti dan maknanya itu banyak gitu loh, apa berarti Ya, gitu. ya kurang lebih seperti itu sih. Ini ngomong-ngomong, Hmm. kangen res nggak Kang? Kalau kangen ya banget ya. Siapa sih yang gak kangen coba? Enggak. Udah kita dari Januari kan pun nyusun mau ini, mau itu, Iya mau ini, betul. mau itu banyak Sampai akhir banget. tahun tuh udah disusun ya Kang ya. Udah full kan, udah full pokoknya udah nggak ada apa-apa lagi nih. Bahkan yang belum ada pengumuman akan diadakan pun kita sudah tahu ini race ini bulan ini. Sudah kita rencanakan. Kita iya kita blok dulu nih tanggalnya gitu kan. Gimana sih tiba-tiba kita nggak bisa lari, nggak bisa race gitu kan? Kecewa pasti ya, kecewa pasti. Tapi kita juga harus melihat kenapa ini seperti ini. Gitu. Ya, Dan betul. kalau tetap race ini dijalankan, itu akan jauh lebih bahaya buat kita. Ya. Latihan-latihan kita pun sebetulnya tidak akan mubazir tanpa race, ya kan? Betul. Yang penting kita ya udah tetap latihan aja, ya, tanpa race. Tapi sedih juga ya pun. Karena ini mau tanya lagi, yang paling dikangenin dari race apa kalau Kang Deden? Terus terang ya, itu tuh semuanya ya, dari mulai perjalanannya, terus the day before-nya, saat persiapannya. Ya, persiapannya. Oh, semuanya sih kalau nggak cuma race-nya aja. Saat kita ngambil respect-nya pun, misalnya kita race di Jogja atau di Bali, itu tuh beda banget suasananya ya. Berkumpul sama orang-orang, sesama pelari, sesama punya hobi yang sama gitu kan. Sebetulnya sepele gitu kan. Kenal sama orang daerah yang tiba-tiba karena hobinya sama, satu sama lain kita jadi ramah ya. Yang tadinya nggak kenal cuman hai gitu, tiba-tiba kok jadi deket gitu. Dan itu nggak bisa dilakukan kalau bukan lari, kalau bukan race. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu ya. Jadi kenal, iya kan. Coba misalnya Punta ketemu di mall, pasti cuek ya. Tapi ketika kita ketemu di tempat lari, apalagi kita bisa membantu orang gitu, setelahnya itu kita jadi dekat gitu. Itu percaya deh, pasti begitu. Betul. Kan aku juga punya pengalaman jadi peser kan. Iya kan. Nah, ketemunya di race waktu ya di kehidupan nyatanya sebenarnya nggak kenal sama sekali, tapi setelah kita bertemu di suatu race kenal, dan kebetulan aku juga sebagai peser waktu itu akhirnya dia bisa sampai finish dan akhirnya kontak-kontakan dari situ. Nah, nambah temen lah kayak gitu. Ya, begitu sama betul. Kita jadi tambah temen kan, terus kayaknya berteman dengan mereka itu tulus ya.
ya kan? Harus tulus dong. Kita merasa mereka tuh tanpa pamrih gitu kan. Secara apa sih yang mau dilihat ketika lari, kita nggak pakai barang-barang aneh-aneh, cuman kaos doang sama celana, ya kan? Tapi sapaan mereka itu tulus. Ayo semangat, cuman dibilang begitu aja, itu suatu ketulusan mereka untuk kita yang pasti akan bisa kita jadikan motivasi gitu. Iya sih, kayak ciring-ciring di tiap daerah itu tuh itu yang salah satu yang bikin kangen untuk Iya banget ya. untuk race. Iya. Iya. Nggak cuma ciring aja sih, semuanya deh. Suasananya, apa namanya, kumpul-kumpulnya, persiapannya, ya kan. Selalu ada apa carbo loading sebelum race. iya itu. Ya kan, kita berkumpul sama komunitas yang kita punya gitu kan, makan sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh kapten kita, Punta. Nggak boleh makan ini, tidur nggak boleh lewat jam 8 malam. Tapi tetap aja Bangun ada jam yang 3. ngeyel. Ya, ada yang ngeyel dari HM pindah ke FM juga ada. Wah, banyak. Ada itu, ada. Nih, ngomong-ngomong persiapan, biasanya Kang Deden persiapannya sebelum race itu apa aja yang disiapin, Kang?